Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel kesayangan kita kali ini. Kali ini kita bersama Bang Agri Fanani channel. Tema kali ini adalah kita akan mencari alasan Amin Rais yang selama ini benci dengan Jokowi dan orang-orang yang membenci Jokowi. Ya, seperti apa alasannya? Kita bersama Bang Agri Fanani, kita tonton videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Jokowi bakal selamatkan emas 40 sampai 50 ton per tahun. Biar Pak Jos. Ayo, Amin Rais. Ya, pantes kamu marah-marah terus. Ya, Amin Rais. Pantes kamu membenci Jokowi terus. Faisal Assegaf, otak lu harus mulai berpikir realistis. Jangan hanya berdasarkan kebencian. Ayo, Deddy Sitorus dan orang-orang PDIP yang terus menyerang Jokowi. Ayo, mana nih? Ayo, siapa lagi? Refli Harun. Ya, mantan Komut, 2 kali BUMN yang dipecat Jokowi. Suruh melek semuanya. Ayo, dan para pembenci-pembenci lain, alasan apa yang membuat kalian benci pada Jokowi? Saya nggak menyuruh kalian senang sama Jokowi ya, tapi apa alasan kalian membenci Jokowi? Hanya satu-satunya orang di Indonesia yang bisa menyelamatkan kekayaan alam negara yang selama 70 tahun dikuasai oleh asing. Ayo. Ayo pokoknya. Ayo. Melek. Ayo. Biar ya. Ya, kemarin Jokowi meresmikan smelter pengolahan tembaga dan emas hasil penambangan Freeport di Papua dan diolah di smelter Gresik, Jawa Timur. Ayo. Wes, mantap. Ayo. Biar ya. Ada orang Indonesia yang kayak gini. Ada pemimpin kita yang semangat nih Bang Agri ya. Realistis saja. Enggak, gua bukan pemuja Jokowi, enggak realistis. Realistis itu matanya melek tapi enggak buta. Ini bukan yang mata jereng. Kalau mata jereng itu kan melek tapi buta, itu mata jereng namanya. Kalau mata jereng itu nggak bisa melihat fakta-fakta yang ada, ya. Dia hanya bisa mendengar, kemudian menyebarkan hoax yang dia dengar itu. Itu, yang matanya yang jereng-jereng ini kan melek tapi jereng, dia nggak bisa melihat itu. Ayo, seluruhnya semua pembenci Jokowi, termasuk Sivitas Akademika, dosen, guru besar dan profesor, terutama UGM yang terus nyinyir pada Jokowi. Ayo. Kalian nggak bisa melek ini nih. 70 tahun lebih Indonesia tidak berhasil menguasai ini. Baru era Jokowi bisa menguasai Freeport dan memaksa Freeport untuk bikin smelter di Gresik, Jawa Timur. Mantap. Ada pemimpinnya kayak begini. Loh, kalau Jokowi mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya, transaksional saja. Ketika memaksa tidak berhasil, kemudian langsung dikasih kompensasi, udah diterima aja. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang bisa lihat? Terus jalan aja terus. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi dapat jatah dari Freeport masih terus 8% saham Indonesia. Gitu. Selesai urusan. Nggak banyak musuh, nggak banyak dihujat, nggak diserang Amerika, nggak diserang juga sama antek-antek Amerika yang orang Indonesia hari ini. Ngapain capek-capek Jokowi? Ngapain sampai difitnah, dicaci maki? Tidak hanya dia, seluruh keluarganya. Loh, ini kan karena komitmennya Jokowi mengambil seluruh aset kekayaan negara yang dikuasai asing. Mantap. Untuk rakyat Indonesia. Loh, kalian kan hal kayak begini saja nggak sadar, kan buta, melek tapi buta. Itu mata jereng namanya. Mata kalian jereng. Sesederhana ini saja kalian nggak bisa memahami, jereng kalian matanya. Oke, coba kita lihat ya. Peresmian smelter Freeport di Gresik oleh Presiden Joko Widodo. Check it out. Ini smelter yang sangat besar sekali dengan investasi juga yang sangat besar sekali. Tadi pagi ya. Di PT Aman di Sumbawa itu investasinya 21 triliun rupiah.
dengan kapasitas produksi bisa sampai 900.000 ton konsentrat. Yang di sini PT Freeport Indonesia investasinya 56 triliun rupiah dengan kapasitas produksi bisa mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Jadi apa yang sering saya sampaikan, hilirisasi pembangunan smelter itu sekarang betul-betul ada dan memang sangat besar sekali. Bisa dilihat sendiri ya. Pajak daerahnya berapa yang ke Papua dan kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Kemudian dari dividen, dari royalti, dari PPh Badan, dari PPh 21, dari pajak ekspor, biaya keluar, ya semua dihitung aja. Dihitung. Pak, terkait dengan penambahan saham 10% untuk Freeport itu kelanjutan? Masih dalam negosiasi. Dulu saat kita mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan, alot, bukan hal yang gampang, paling sangat. Dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SDM, tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia. Ya, besok juga akan kita resmikan smelter untuk boksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan terima, batu bara, semuanya ada smelternya, tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan, sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai, produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri, mandiri. Masih dalam proses. Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih siap diproses di SDM. Terima kasih Pak. Pak, terkait dengan kalau hilirisasi untuk pasir silika gimana Pak? Itu pasir silika apakah nanti akan ada pelarangan untuk ekspor raw material lagi Pak? Yang dilarang itu, yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir, silika, dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi disinggung mengenai semikonduktor oleh Pak Erick Thohir. Itu juga menjadi incaran kita agar karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerja sama. Baik, Pak. Tadi ngajak Pak Fahri Hamzah tadi Pak. Kenapa? Ngajak Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Oke. Kesini juga diajak. Nah, kalau daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT Aman tadi. Iya, makasih Pak. Mantap, luar biasa. Investasi pembangunan smelter Freeport, pengolahan tembaga dan emas, pasir menjadi, saya istilahkan pasir ya, pasir menjadi batangan tembaga, pasir menjadi batangan emas, menelan biaya 56 triliun rupiah. Dan nggak gampang pemerintah bisa memaksa Freeport untuk bikin smelter di Indonesia. Selama 70 tahun lebih mereka nggak mau, karena bakal diketahui kandungan-kandungan lainnya yang ada di tambang Freeport. Otak para pembenci masih jereng mata kalian? Nggak ngelihat fakta ini? Memang gampang, memang mudah. Loh, faktanya 6 presiden berganti juga nggak mampu loh. Apalagi Megawati. Jualin aset. Yang ada juga dijual. Loh, ini kalau seperti ini sedikit mengangkat isu tentang pengambil alihan Freeport. Ini saya analogikan ya. Kemudian Freeport kebakaran jenggot, langsung ngasih kompensasi penghasilan Freeport ke pribadi Jokowi. Selesai urusan, men. Sorry ya. Dan sepertinya seperti itu. Sorry tuh sih. Dan sepertinya selama bertahun-tahun seperti itu. Lo ngapain Jokowi capek-capek? Banyak musuh. Ngapain capek-capek? Keluarganya dihina, dicaci maki. Apa yang dibelain Jokowi? Termasuk membubarkan Petra kemarin. Memang nggak banyak musuh. Semua orang memusuhi lah. Lantas kalian, kita rakyat biasa yang goblok, nggak punya pendidikan seperti saya ini,
ngikut-ngikut mereka gitu? Ya enggak lah. Sorry itu saya. Mereka lebih goblok dari kita soalnya. Apa? Muaranya kepentingan, muaranya urusan pribadi, muaranya bisnis mereka. Mereka dapat keuntungan, lah kita. Hah? Loh kayak begini kok kalian diperalat mau loh. Mereka kan terstruktur, sistematis, dan masif menyebarkan isu-isu itu. Di semua media sosial, di platform semua media sosial. Kita masyarakat yang hanya nyimak, yang bisa scroll-scroll doang, mempercayai itu. Loh kak, kiamat. Sampai hari ini, ya, kalau teman-teman nonton media mainstream, TV, maksud saya, jangan percaya omongan-omongan para politisi, pengamat, akademisi, sivitas akademika yang menjelek-jelekan Jokowi. Jangan pernah percaya. Jangan juga kalian percaya sama konten-konten yang terus menyerang Jokowi yang notabene mereka itu berafiliasi dengan partai tertentu sampai dengan hari ini. Jangan pernah percaya. Karena apa? Ya kepentingan semuanya. Jangan pernah percaya. Kepentingannya apa? Ya mereka pengen menghancur leburkan Jokowi dan keluarga Jokowi. Apalagi pasca sekarang tidak berkuasa. Hati-hati. Please kasih tahu tetangga terdekat, teman terdekat, saudara terdekat. Mereka kemakan propagandanya mereka. Yang memang mereka sudah dipelihara untuk melakukan propaganda itu. Pembenci nggak mereka mau peliharaan asing, mereka peliharaan asing. Jokowi, ya, banyak susah. banget kok kepentingan asing yang disikat sama Jokowi. Banyak banget kok kepentingan asing yang kerannya ditutup sama Jokowi. Bagaimana nggak marah-marah? Marah-marahnya kan nggak bisa langsung. Akhirnya lewat kaki tangan orang-orang yang selalu nyinyir, orang-orang Indonesia pengkhianat bangsa yang selalu nyinyir kepada Jokowi. Oke ya, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita dan rakyat Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih buat Bang Agri Fanani yang sudah memberikan pencerahan dan hiburan juga. Teman-teman semuanya, tetap kita berpikir positif. Ya, apapun yang disampaikan Bang Agri Fanani mungkin ada kurang dan lebihnya, ya kan? Dan mudah-mudahan Bang Agri Fanani dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Sukses selalu buat Bang Agri Fanani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.